Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin memaparkan materi tentang laporan hasil belajar. Nah, di sini saya tidak sendiri bersama teman-teman saya, yaitu Nurul Dewi Julianti, Muhammad Rahmat Zakiuddin, dan saya sendiri Salsabila Khairunisa. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan hasil belajar. Hasil belajar menurut Dumyati dan Mujiono menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Nah, dalam konteks pendidikan, laporan ini bisa dikaitkan dengan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, laporan juga bisa dikaitkan dengan pemberitahuan mengenai perkembangan belajar siswa di sekolah. Jadi, laporan hasil belajar siswa adalah rangkuman evaluasi peserta didik yang berupa angka atau nilai yang telah diperoleh siswa dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Atau laporan belajar ini bisa menjadi sarana komunikasi antar sekolah, peserta didik, dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis di antara mereka. Selanjutnya adalah mengenai manfaat laporan proses dan hasil belajar. Pemanfaatan dalam hasil belajar yang berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kualitas pembelajaran sudah seharusnya didukung oleh siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Laporan hasil belajar siswa mencakup ke dalam ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Hasil penilaian dalam ranah kognitif dan psikomotor dapat berupa angka ataupun deskripsi secara kuantitatif terhadap suatu kompetensi dasar. Misalnya, pada nilai, angka dapat diberikan dalam bentuk 75 sebagai nilai batas di mana artinya ketika siswa sudah mencapai nilai 75 atau lebih, maka siswa tersebut dapat dikatakan berhasil. Kemudian sebaliknya, apabila siswa belum mencapai angka 75, maka dapat dikatakan siswa tersebut belum berhasil. Manfaat dari ranah kognitif dan psikomotor ini adalah untuk menguji kompetensi siswa mengenai pelajaran yang diampunya. Dengan demikian, siswa dapat meningkatkan kemampuannya dan materi tersebut yang berpengaruh kepada hasil belajar siswa. Manfaat dari adanya pelaporan hasil inventory afektif adalah untuk mengetahui sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diampunya, serta dapat untuk memperbaiki sikap dan minat siswa terhadap mata pelajaran yang tidak disukainya atau kurang dianggap menarik. Pelaporan ranah afektif sendiri dilakukan secara kualitatif dan biasanya menggunakan kuesioner. Selanjutnya adalah manfaat laporan hasil belajar bagi peserta didik. Informasi hasil belajar siswa dapat diperoleh melalui ujian, kuesioner, wawancara, ataupun pengamatan oleh guru. Informasi hasil belajar dapat bermanfaat bagi siswa untuk mengetahui kemajuan belajar diri, mengetahui konsep-konsep atau teori yang belum dikuasai, memotivasi diri untuk belajar lebih baik, dan memperbaiki strategi belajar. Manfaat lainnya adalah memberikan perbaikan atau yang sering dikatakan dengan remedial bagi peserta didik yang nilainya belum mencapai batas atau KKM, sehingga guru dapat memberikan bantuan kepada peserta didik serta peserta didik dapat kembali mengulang mata pelajaran dengan lebih jelas. Selanjutnya adalah memberikan pengayaan bagi peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan lebih cepat dari waktu yang disediakan. Selanjutnya adalah manfaat laporan hasil belajar bagi orang tua. Yang pertama adalah memotivasi siswa agar belajar dengan lebih giat. Yang kedua, ikut membantu sekolah dalam hal meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah membantu sekolah dalam melengkapi fasilitas belajar. Slide selanjutnya adalah manfaat laporan hasil belajar bagi guru dan kepala sekolah. Yang pertama, bagi guru, hal ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam satu kelas dan sekolah mengenai mata pelajaran yang diampu. Yang kedua adalah mendorong para guru untuk lebih baik lagi dalam memberikan bahan ajar dan melakukan kegiatan belajar dan mengajar, membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat, dan mendorong sekolah untuk meningkatkan fasilitas belajar yang lebih baik. Sementara untuk kepala sekolah sendiri, hal ini bermanfaat untuk menilai apakah kinerja guru sepadan dengan keberhasilan siswa, sehingga baik guru dan siswa dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam hal pembelajaran. Pada dasarnya, guru memerlukan informasi yang spesifik untuk setiap kelas yang diajarnya, sedangkan kepala sekolah memerlukan informasi yang umum untuk semua kelas dalam satu sekolah. Dengan demikian, guru dan sekolah memiliki peran penting dalam melakukan pelaporan hasil belajar siswa, karena diharuskan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam satu rombongan belajar yang mencakup semua mata pelajaran.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah penyusunan laporan hasil belajar. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan hasil belajar, yang pertama itu laporan hasil belajar itu harus konsisten dengan pelaksanaan penilaian sekolah. Yang kedua, memuat rincian hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi pengembangan peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga, laporan hasil belajar ini menjamin orang tua akan tahu informasi mengenai permasalahan peserta didik dalam belajar. Yang keempat, mengandung berbagai cara dan strategi komunikasi. Dan yang kelima, memberikan informasi yang benar, jelas, komprehensif, dan akurat dalam laporan hasil belajar. Oke, selanjutnya ada langkah penyusunan laporan hasil belajar siswa berdasarkan kurikulum 2013. Yang pertama, Satuan Pendidikan membuat laporan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada akhir semester dalam bentuk buku laporan pendidikan atau raport, dan menyampaikan laporan yang dimaksud ini kepada orang tua atau wali peserta didik. Nah, selanjutnya yang kedua, laporan hasil belajar atau LHB peserta didik oleh satuan pendidikan harus dapat menggambarkan pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 25 Ayat 4 yang dijelaskan bahwa kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar harus mencerminkan ketiga aspek tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing pada setiap mata pelajaran. Oke, selanjutnya langkah penyusunan, yakni langkah penyusunan bentuk LHB atau laporan hasil belajar. Nah, bentuk LHB dapat berupa buku atau lembaran dengan mencakup yang harus memenuhi seluruh komponen LHB. Yang mencakup, yang pertama itu ada identitas peserta didik, yang kedua format nilai hasil belajar peserta didik, yang ketiga format ketercapaian kompetensi peserta didik, yang keempat program pengembangan diri, yang kelima akhlak mulia dan kepribadian, yang keenam ketidakhadiran, yang ketujuh catatan wali kelas, yang kedelapan keterangan pindah sekolah, dan yang terakhir yakni catatan prestasi peserta didik. Oke, langkah penyusunan selanjutnya yakni nilai laporan hasil belajar per semester merupakan nilai kumulatif dari hasil pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar selama peserta didik mengikuti pelajaran pada semester tersebut. Nah, pengisian LHB ini dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi oleh guru. Nah, penulis buku induk atau rapot dapat dilakukan secara manual atau komputerisasi disesuaikan dengan pelaksanaan penulisan LHB. Kemudian, LHB atau laporan hasil belajar dalam bentuk rapot ini disampaikan kepada peserta didik dan orang tua wali pada setiap akhir semester. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengolahan nilai kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 ini ada 3 aspek penilaian. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Nah, proses perekaman nilai sikap peserta didik baik dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, maupun guru bimbingan konseling dapat dilakukan melalui observasi yang ditulis melalui buku jurnal. Nah, jurnal ini tidak didasarkan pada apa yang dilihat langsung oleh guru wali kelas ataupun guru BK, namun juga berisi tentang informasi-informasi yang relevan dan valid yang diterima dari berbagai sumber, seperti penilaian diri peserta didik dan juga penilaian antar teman. Yang kedua itu ada penilaian pengetahuan. Dari teknik penilaian pengetahuan ini dapat digunakan sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar. Teknik ini biasanya digunakan antara lain menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Nilai pengetahuan dari hasil penilaian harian, hasil penilaian tengah semester, dan hasil penilaian akhir semester yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian. Nah, penulisan capaian pengetahuan pada rapor biasanya menggunakan skala 0 sampai 100 ataupun nilai A sampai E dan beserta dengan deskripsinya. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini biasanya diperoleh dari hasil penilaian praktik, produk,
proyek, dan portofolio. Hasil penilaian dengan teknik praktik ini dan proyek biasanya rata-rata untuk memperoleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran. Nah, seperti pada nilai pengetahuan, penulisan capaian keterampilan pada rapot ini biasanya menggunakan angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Nah, biasanya juga bisa menggunakan predikat penilaian keterampilan yang biasanya menggunakan keterangan sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Yang selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Seperti yang dijelaskan tadi, penilaian pengetahuan ini terdiri dari beberapa penilaian. Yang pertama ada penilaian hasil harian, yaitu merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian melalui tes tertulis atau penugasan untuk setiap kompetensi dasar. Dalam perhitungan nilai rata-rata ini dapat memberikan pembobotan untuk tes tertulis dan penugasan, misalnya 60% untuk bobot tes tertulis dan 40% untuk penugasan. Yang kedua, ada hasil penilaian tengah semester. Nah, biasanya diperoleh dari penilaian tengah semester yang terdiri dari beberapa atas kompetensi dasar. Yang ketiga, ada hasil penilaian akhir semester, yaitu nilai yang diperoleh dari penilaian akhir semester yang mencakup semua kompetensi dasar dalam satu semester. Yang terakhir, ada hasil penilaian akhir, yaitu pengolahan dari hasil penilaian harian, hasil penilaian tengah semester, dan hasil penilaian akhir semester dengan memperhitungkan bobot masing-masing yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, hasil penilaian akhir ini memiliki rumus 2 kali rata-rata HPH ditambah HPTS ditambah HPAS dibagi 4. Nah, predikat dalam penilaian pengetahuan ini biasanya terdiri dari predikat A sampai D. Atau juga biasanya ada beberapa guru yang memberi predikat A sampai E. Pada satu mata pelajaran dengan predikat A memiliki interval dengan nilai tertentu. Begitu juga dengan predikat B, C, dan D dengan panjang interval yang memiliki panjang yang sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, rumus interval predikat pada penilaian pengetahuan itu, interval sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai KKM dibagi dengan 3. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh laporan hasil belajar kurikulum 2013 pada rapor SMA. Nah, pertama, buku laporan hasil belajar ini diisi dengan tulisan rapi dan jelas. Nama peserta didik di halaman judul data satuan pendidikan 1 lembar, dan data peserta didik diisi 2 lembar ditulis menggunakan huruf kapital yang jelas dan rapi. 2 lembar ini berisi data peserta didik yang dilengkapi dengan foto peserta didik berukuran 3x4. Yang selanjutnya ada lembar pencapaian kompetensi pesemester diisi dengan yang pertama ada identitas satuan pendidikan dan identitas peserta didik. Yang kedua, pada kolom pengetahuan dan keterampilan diisi dengan perolehan nilai dari tiap guru mata pelajaran berupa kode huruf predikat yang berdasarkan pada perhitungan skala angka 1 sampai dengan 4 dengan kelipatan 0,03. Contohnya, Amin itu berada kisaran antara 3,68 sampai 4,00. Amin berada pada kisaran 3,34 sampai 3,67. B plus pada kisaran 3,01 sampai 3,33. B pada kisaran 2,68 sampai 3,00. B min pada kisaran 2,34 hingga 2,67. Dan selanjutnya seperti C plus, C, C min, dan D plus. Nah, untuk penilaian sikap spiritual dan sosial dalam kelompok mapel ini diisi menggunakan nilai kuantitatif seperti predikat sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, untuk kolom penilaian sikap spiritual dan sosial, antar model ini diisi oleh wali kelas.
diisi oleh wali kelas dengan deskripsi kesimpulan dari setiap peserta didik serta secara keseluruhan dalam mata pelajaran. Nah, kesimpulan tersebut diperoleh melalui rapat bersama dengan guru mata pelajaran. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, untuk halaman pertama berisi tentang judul dan data satuan pendidikan. Untuk halaman kedua berisi tentang data peserta didik yang biasanya ditulis menggunakan huruf kapital yang jelas dan rapi. Nah, yang selanjutnya pada halaman ketiga itu ada identitas satuan pendidikan dan identitas peserta didik. Nah, di sini juga ada capaian penilaian yang terdiri dari penilaian baik penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, spiritual, dan sosial berdasarkan mata pelajaran. Dan juga ada keterangan ekstrakurikuler dan kehadiran siswa, beserta tanda tangan orang tua dan guru. Nah, di halaman berikutnya itu ada identitas satuan pendidikan, identitas peserta didik, dan berisi dari catatan-catatan guru, deskripsi kesimpulan dari sikap peserta didik, serta secara keseluruhan dalam mata pelajaran dari penilaian pengetahuan, keterampilan, maupun penilaian sosial. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.